قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahidan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Baik, kali ini kita masih membicarakan tentang masalah zikir, yaitu keutamaan zikir dan dorongan untuk berzikir. Kali ini yang dibahas adalah melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu masih seputar zikir ba'da sholat. Kemarin telah kita bahas ada bacaan zikir setelah salam membaca astaghfirullah 3 kali, lalu membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Terus ada bacaan la ilaha illallah. Ada 2 bentuk yang diajarkan pada pertemuan sebelumnya. Kali ini kita akan lihat bacaan yang lainnya lagi setelah sholat, yaitu bacaan ba'da sholat, yaitu bacaan subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu akbar ba'da sholat wajib. Ada 2 hadis di sini. Sebenarnya ada 3 hadis yang membicarakan hal ini, namun kesempatan kali ini kita akan melihat 2 hadis, yaitu hadis 1418 dan hadis 1419. Moga dibaca. Hadis 1418. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna fuqara al-muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu dhahaba ahlud dusuri bid darajatil ula wan na'imil muqim yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa lahum fadlun min amwalin yahujjuna wa ya'tamiruna wa yujahiduna wa yatasaddaquna. Faqal ala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbaquna bihi man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdalu minkum illa min sana'a mithla ma sana'tum. Qalu bala ya Rasulullah. Qal tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin thalathan wa thalathina. Qala Abu Salihul Rawi an Abi Hurairah lamma su'ila an kaifiyati dzikrihinna qala yaqulu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar hatta yakuna minhunna kulluhunna salasan wa salasina muttafaqun alaih. Wazadu muslimun fi riwayatihi faraja'a fuqara'ul muhajirina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu sami'a ikhwanuna ahlul amwali bima fa'alna fafa'alu mithlah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa orang-orang fakir muhajirin datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, orang-orang kaya telah pergi membawa derajat yang tinggi dan kenikmatan yang kekal. Mereka sholat seperti kami, puasa seperti kami, tapi mereka memiliki kelebihan harta. Mereka pergi haji, umroh, berjihad dan bersedekah. Beliau bersabda, maukah kalian aku ajarkan sesuatu yang dengannya kalian dapat menyusul orang yang mendahului kalian, dan dengannya juga kalian dapat mendahului yang setelah kalian.
Lalu tidak ada seorang pun yang lebih utama daripada kalian, kecuali orang yang melakukan hal yang sama seperti yang kalian lakukan. Mereka menjawab, tentu wahai Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, kalian bertasbih, bertahmid dan bertakbir di setiap akhir salat sebanyak 30 kali. Abu Saleh perawi dari Abu Hurairah berkata ketika ditanya tentang cara berzikir tersebut, Abu Hurairah berkata, beliau bersabda, Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, sampai semuanya berjumlah 30 kali, muttafaqun alaih. 33 kali. 33 kali muttafaqun alaih. Imam Muslim menambahkan dalam riwayatnya, lalu orang-orang fakir muhajirin kembali kepada Rasulullah SAW. Mereka berkata, saudara-saudara kami, orang-orang kaya telah mendengar apa yang kami lakukan. Mereka lantas melakukan hal yang sama. Rasulullah SAW pun bersabda, itulah karunia Allah yang Dia berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dusur adalah harta yang banyak. Taib. Kita lihat hadis 1418. Ini hadis yang panjang. Sebenarnya ada beberapa versi tentang lafaz hadis ini. Ada juga salah satu bentuk atau model hadisnya di kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis nomor 24. Namun hadis ini kalau di hadis Arba'in An-Nawawiyah tidak disebutkan zikir ba'da salat, cuma disebutkan saja bacaan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya, sedangkan kalau di sini yang dibahas adalah zikir ba'da salat. Yaitu dari Abu Hurairah, ia katakan fuqara'ul muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ada orang-orang fakir dari kaum muhajirin itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang fakir di sini kalau disebut fakir, kalau dipisah dari miskin, maka dimaksudkan fakir itu lebih parah daripada miskin. Atau yang para ulama sebut 50% kebutuhan pokoknya itu tidak bisa dipenuhi. Kalau miskin masih bisa memenuhi di atas 50%, namun 100% kebutuhan pokoknya tidak bisa dipenuhi. Nah, ini orang-orang fakir di sini berarti orang-orang nggak punya. Mereka ingin berlomba-lomba dengan orang kaya, bukan maksudnya hasad di sini. Ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini bukan hasad yang dimaksud, namun mereka ingin fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan dengan orang-orang kaya. Namun masalahnya mereka kalah dalam masalah harta. Maka mereka mengadu pada Rasul, zahaba ahlud dusur, yaitu orang-orang kaya. Dusur itu kata Imam Nawawi di akhir hadis ini, beliau katakan dusur itu artinya kasratul mal atau harta yang banyak. Berarti ahlud dusur berarti orang-orang kaya. Nah, orang-orang kaya itu pergi bidarajatil ula, dengan memiliki derajat yang tinggi, wa na'imil mukim, dan nikmat yang kekal, yaitu mereka yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa lahum fadlun min amwalin. Mereka sholat seperti kita juga sholat, mereka itu puasa seperti kita juga puasa, namun mereka punya kelebihan harta. Fadlun min amwal, punya kelebihan harta. Yang ini orang-orang fakir muhajirin tadi itu nggak punya. Nah, lantas orang-orang fakir ini menyebutkan wa yahujjun wa ya'tamirun wa yujahidun wa yatasaddaqun. Mereka mengungguli kami, mereka itu bisa berhaji, mereka juga bisa menaikkan umrah, mereka juga bisa berjihad, mereka juga bisa pergi untuk bersedekah. Jadi bisa haji, bisa umrah, bisa jihad, bisa bersedekah dengan harta mereka. Maka ketika itu Rasulullah SAW mengatakan pada para sahabat yang mengadukan tadi, ala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbaquna bihi man ba'dakum. Maukah ku beritahu kepada kalian, kalian bisa mengungguli orang yang dahulu dan orang yang belakangan. Wala yakunu ahadun afdhala minkum illa man sana misla ma sana'tum. Kalian bisa mengungguli mereka tadi, lebih mulia daripada mereka, lebih unggul pada mereka selama mereka tidak melakukan hal yang sama.
selama mereka tidak melakukan hal yang sama. Maka ketika itu para sahabat ini menjawab, iya wahai Rasulullah, kami mau diberitahukan hal itu. Nah, lalu diajarkan di sini, tusabbihun wa tahmadun wa tukabbirun khalfa kulli sholatin salasan wa salasin. Yaitu hendaklah kalian itu berzikir, baca subhanallah, baca alhamdulillah, baca Allahu akbar khalfa setiap ba'da salat, yaitu sebanyak salasan wa salasin, sebanyak 33 kali. Jadi subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kalau dalam lafaz ini tidak disebutkan tegas apakah dipisah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, tidak disebutkan secara tegas. Nah, di sini ada penjelasan dari Abu Hurairah ketika ditanya bagaimana cara mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar tadi. Abu Hurairah menjawab, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, bacalah sampai itu berjumlah 33 kali. Artinya nanti subhanallahnya juga nanti berjumlah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar juga 33. Namun Abu Hurairah di sini ajarkan disambung. Jadi bacaannya kalau disambung jadi subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, baca 33 kali. Nah, kemudian ada tambahan riwayat dalam riwayat Imam Muslim. Maka orang-orang fakir muhajirin itu mereka laporkan lagi pada Rasul setelah diajarkan amalan tadi, yaitu baca zikir ba'da sholat. Mereka lapor lagi pada Rasul, wahai Rasulullah, ternyata orang-orang kaya itu dengar juga amalan tadi. Mereka akhirnya ikut juga baca zikir ba'da sholat semacam itu. Berarti kami sudah kalah lagi dari orang kaya. Maka ketika itu Nabi SAW menghibur mereka dengan mengatakan, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Ini adalah karunia yang Allah itu berikan kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nah, sebelum nanti kita lihat, karena di pembahasan hadis ini, dua hadis nanti yang kami sebutkan pembahasannya tidak panjang lebar untuk penjelasannya atau faedah-faedahnya. Ada di sini hal-hal yang bisa kita ambil penting di sini. Yang pertama, para sahabat itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang miskin itu ingin kalahkan orang kaya. Para sahabat itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Ingat tadi di sini bukan maksud hasad. Karena mereka tidak ingin orang kaya itu hartanya hilang. Namun mereka ingin sama amalannya tadi. Apa yang bisa dilakukan supaya kami bisa mengungguli orang kaya dalam masalah amalan, bukan mengungguli orang kaya dalam masalah dunia, namun amalannya. Maka mereka ingin tambah amalan juga. Namun masalahnya kalah dalam sisi harta. Namun intinya di sini poin penting yang bisa diambil, orang-orang miskin tadi itu berlomba-lomba dalam kebaikan dengan orang kaya. Mereka ingin mengungguli orang-orang kaya tadi. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, ada amalan yang semua orang itu bisa lakukan sama, yaitu orang kaya punya amalan ini, orang miskin juga punya amalan ini. Seperti di sini sholat, terus puasa, ini bisa dilakukan. Sholat orang kaya itu lakukan, orang miskin juga lakukan. Kemudian puasa juga orang kaya lakukan, orang miskin juga lakukan. Semuanya sama. Kalau di sini tidak ada sisi bedanya. Ya, jadi ada amalan yang sama antara orang kaya dan orang miskin. Faedah yang berikutnya lagi, ada amalan orang kaya yang mengungguli amalan orang miskin dari sisi harta. Seperti di sini bedanya, orang kaya bisa berhaji, orang kaya itu bisa berumroh, orang kaya itu bisa berjihad juga dengan hartanya, orang kaya juga bisa bersedekah. Bisa berhaji, berumroh, berjihad, dan bersedekah. Dan faedahnya lagi, hadis ini jadikan dalil karena ada perselisihan yang kuat di antara para ulama tentang hal ini, mana yang lebih unggul antara orang kaya ataukah orang miskin, yaitu orang kaya yang rajin bersyukur dan orang miskin yang bersabar. Sebagian ulama itu lebih mengunggulkan orang kaya dibandingkan dengan orang miskin berdasarkan hadis ini. Karena hadis ini lebih mengunggulkan orang kaya daripada orang miskin. Karena akhir hadis juga menyebutkan demikian. Maka ini jadi dalil oleh sebagian ulama
yang menyatakan orang kaya yang rajin bersyukur lebih utama daripada orang miskin yang rajin bersabar. Namun kesimpulan dari Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahullah tentang tadi perselisihan tadi, mana yang lebih utama antara orang kaya yang rajin bersyukur dan orang miskin itu yang bersabar, mereka simpulkan dari firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian itu yang paling bertakwa. Maka di sini tidak dilihat dari kaya dan miskinnya. Namun kaya yang paling bertakwa itulah yang paling unggul, miskin yang paling bertakwa itulah yang paling unggul. Tidak dilihat dari kayanya atau miskinnya. Dan ini pendapat yang lebih adil dalam masalah ini. Karena satu kubu nanti punya pendapat sendiri, yang kaya lebih unggul, yang satu lagi miskin lebih unggul karena di antara alasannya orang-orang miskin lebih cepat dihisap dibanding orang kaya. Ya, dan ini jadi dalil juga bagi yang memihak pada orang miskin, dan Nabi SAW juga sangat berkeinginan sekali untuk miskin dan beliau mencintai orang-orang yang miskin. Ini jadikan dalil juga dari sebagian ulama orang miskin ini lebih utama. Namun intinya yang lebih adil dalam masalah ini adalah kita katakan yang paling bertakwa itulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan dilihat dari kaya dan miskinnya. Kemudian tadi kalau kita lihat, kita gabungkan dengan riwayat yang lain, Nabi SAW itu mengatakan tentang hadis Abu Hurairah ini juga, wa bi kulli tasbihatin shadaqah wa kulli tahmidatin shadaqah wa kulli takbiratin shadaqah, dan seterusnya. Nabi SAW itu menyebutkan shadaqah itu dengan amalan-amalan zikir dan amalan-amalan yang lainnya tanpa menggunakan harta. Maka kesimpulan lainnya lagi, sedekah itu ada dua macam, yaitu ada sedekah dengan menggunakan harta dan ada sedekah yang tidak menggunakan harta. Kalau menggunakan harta seperti cerita dalam hadis ini, zahaba al-dusur bil ujur, orang kaya itu datang dengan pahala yang banyak. Ini di sini menunjukkan mereka keluarkan hartanya. Namun ada juga sedekah tanpa menggunakan harta, seperti yang Nabi SAW itu sebut dengan amalan-amalan kebajikan. Seluruh amalan-amalan kebajikan, ada amalan zikir, ada amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar, mengajak pada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Ya, juga sampai masalah hubungan seksual antara suami istri juga itu adalah sedekah. Disebutkan dalam hadis seperti itu. Kemudian faedah yang lainnya lagi dari hadis ini, kalau ada yang melakukan amalan yang sama dengan orang miskin tadi, maka mereka bisa lebih unggul. Ya, karena orang miskin tadi dikatakan oleh Nabi SAW, selama mereka tidak melakukan amalan yang sama. Oh, berarti kalau orang kaya melakukan amalan yang sama seperti ini, berarti orang kaya lebih unggul. Ya, maka berarti orang kaya masih bisa mengunggulinya lagi karena tetap punya kelebihan harta di situ. Baru di sini ada faedah tadi tentang zikir ba'da sholat. Di antara kesimpulannya dari zikir ba'da sholat ini, zikir ba'da sholat yang berusaha dirutinkan itu bisa berpahala seperti haji, umroh, jihad, dan sedekah. Zikir ba'da sholat itu yang dirutinkan bisa berpahala seperti haji, umroh, jihad, dan sedekah. Namun dari sisi pahala saja, bukan dari sisi menggantikan, dari sisi pahala saja. Kemudian di sini juga jadi dalil, karena kekayaan itu diberikan kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, maka kesimpulannya kecukupan dan kekayaan itu sesuai dengan kehendak Allah. Ada orang yang kerja mati-matian tidak bisa kaya-kaya juga. Ini termasuk juga pembahasan para ulama ketika membahas firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 32. Iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadli. Jika mereka itu dalam keadaan miskin, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan kepada mereka. Di awal ayat disebutkan wa ankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum. Nikahkanlah ya
nikahkanlah antara tadi ada perempuan dan laki-laki yang soleh. Lalu dilanjutkan, jika mereka itu dalam keadaan miskin, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kecukupan kepada mereka. Dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim, Ibnu Mas'ud mengartikan ayat ini. Ya, diartikan oleh Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu mengatakan, iltalmisul ghina fin nikah. Carilah hidup cukup atau carilah kaya itu dengan menikah. Muncul pertanyaan, ada orang yang menikah, dia sudah menikah beberapa tahun namun tidak diberikan kecukupan juga dan tidak diberikan kekayaan. Apa sebabnya di sini? Ada beberapa sebab. Ada kurang lebih 7 sebab yang disebutkan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi dalam kitab tafsirnya ketika membahas tafsir surat An-Nur. Di antara sebabnya ini kaitannya dengan hadis ini tadi. Kekayaan itu diberi itu sesuai dengan kehendak Allah. Ada orang yang pantas dijadikan kaya dan ada orang yang tidak pantas dijadikan kaya. Ada orang yang pantas dijadikan kaya dan ada orang yang tidak pantas. Bisa juga maknanya kata Syekh Mustafa Al-Adawi, yang dimaksud sini adalah bukan diberikan kekayaan berupa harta, namun kata beliau yang diberikan itu adalah ginnan nafs, yaitu hati yang selalu merasa cukup. Dan ini lebih besar dibandingkan seseorang itu mendapatkan kekayaan itu berupa harta. Jadi ada beberapa sebab tadi, ya ini tadi baru disebutkan 2 sebab, ada sampai total 7 sebab yang lainnya disebutkan ketika melihat ada orang yang sudah menikah namun tidak diberikan kekayaan juga. Nah, kemudian kita lihat hadis yang berikutnya lagi, masih membicarakan tentang zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar tadi. Hadis nomor 1419. Hadis nomor 1419, wa anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, man sabbahallahi fi duburi kulli salatin thalathan Man sabbahallaha fi duburi kulli salatin thalathan wa thalathina wa hamidallaha thalathan wa thalathina wa kabbarallaha thalathan wa thalathina wa qala tamamal mi'ati la ilaha illallahu wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khotayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang di akhir setiap salat bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali dan bertakbir 33 kali dan mengucapkan penyempurna 100 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang artinya tiada Rabb yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya kerajaan dan baginya pujian, dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, maka diampuni dosa-dosanya walaupun banyaknya seperti buih di lautan. Taib, hadis riwayat Imam Muslim. Ini juga membicarakan hadis yang sama dari Abu Hurairah, siapa yang membaca zikir yaitu subhanallah fi duburi kulli salatin, setiap dubur salat. Kemarin sudah kita sering singgung tentang masalah dubur salat. Dubur salat itu punya 2 makna. Bisa maknanya itu ada di akhir salat sebelum salam, bisa maknanya di akhir salat ba'da salam. Ada ulama yang merinci dubur salat kalau yang dimaksudkan itu bacaan doa, maka letaknya itu sebelum salam. Ya, sedangkan kalau untuk bacaan zikir seperti subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, berarti ini bacaan zikir. Kalau disebut dubur salat, maka yang dimaksudkan itu adalah setelah salam. Setelah baca tahiyat, setelah salam. Namun ada ulama yang menyesuaikan dengan tempatnya masing-masing. Kadang ada bacaan doa namun letaknya nanti setelah salam. Nanti kita akan lihat satu hadis nanti, hadis 1421 nantinya. Ini disebut tentang doa namun dibaca setelah salam. Yaitu dimaksudkan di sini adalah setelah salam, yang dimaksudkan di situ juga dubur salat. Jadi tidak selamanya diperinci sebelum salam itu untuk bacaan zikir, kemudian setelah salam itu untuk bacaan sebelum salam itu bacaan doa, setelah salam itu bacaan zikir, tidak. Kadang juga setelah salam bisa dengan bacaan doa. Nah, di sini disebutkan bacaan zikirnya. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Lalu Allahu Akbar 33 kali. Lalu digenapkan 100
Totalnya tadi 99 digunakan 100 ditambahkan dengan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau tadi yang hadis 1418 itu tidak disebutkan caranya, nyebutnya gimana. Namun di hadis 1419 ini dirinci. Yang dimaksudkan dengan ucapkan subhanallah tadi, ya, ini dipisah. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, kemudian dilanjutkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau kalau menurut pengertian dari Abu Hurairah tadi, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar disambung. Jadi totalnya 33. Jadi subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar dihitung 33 kali. Berarti sudah berapa cara kita baca di sini? 2 cara, ya. Yang pertama berarti subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar 33 kali. Kemudian yang kedua, ini subhanallah dipisah 33. Setelah itu alhamdulillah 33. Setelah itu Allahu akbar 33. Ya, masing-masing 33, lalu digenapkan dengan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Keutamaannya fa gufirat khatayahu, akan diampuni dosa-dosanya. Wa in kanat misla zabadil bahri, walaupun dosa tersebut itu bagaikan buih di lautan. Artinya di sini walaupun banyak itu bisa terhapus. Nah, kita nanti lihat penjelasannya terlebih dahulu, ya. Ada 4 poin penjelasan di sini atau faedah dari 2 hadis tadi. Monggo dibaca. Penjelasan yang pertama, di antara zikir yang disyariatkan ba'da salat wajib adalah membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, lalu digenapkan menjadi 100 dengan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya tiada Rabb yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya kerajaan dan baginya pujian. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Taib. Jadi yang pertama di antara zikir yang disyariatkan pada salat wajib adalah membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, lalu digenapkan dengan bacaan tadi. Maka di sini para jamaah sekalian, ini menunjukkan bahwasanya kalau kita ingin menentukan letak zikir ini ada di mana, maka kita manut pada tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak buat-buat sendiri. Kadang-kadang sebagian orang itu menyariatkan sesuatu, namun dia tidak memiliki dalil untuk hal ini. Baca nanti habis subuh, baca Al-Fatihah misalnya 1000 kali. Apa dalilnya? Dia tidak sebutkan dalilnya. Maka ini jadi suatu yang perlu diteliti ulang. Dikarenakan kalau ini ada zikir khusus, pasti nanti Nabi SAW itu ajarkan pada para sahabatnya, dan nanti akan sampai di tengah-tengah kita. Ya, sehingga di sini ini disebutkan ada zikir khusus tadi, ada subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, diletakkan ba'da sholat. Dan hadisnya sudah sangat jelas sekali menunjukkan itu ba'da sholat. Berarti kalau ada amalan lain, maka mesti teliti hadisnya itu bagaimana, sehingga kita tidak mengada-ngada ketika mengamalkan suatu zikir. Yang kedua, segala sesuatu itu bergantung pada kuasa Allah. Tidak ada yang bersekutu dengan Allah pada hal ini. Juga tidak ada yang bisa menentang ketetapan dan hukum Allah. Jadi kalau apa yang sudah Allah itu tentukan, tidak ada yang bisa menolaknya, sehingga kita harus bergantung pada Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Dan apa yang Allah tetapkan, ada hukum, ada ketetapan, ada takdir, Allah sudah tetapkan seperti itu, tidak ada yang bisa menentangnya dan tidak ada yang bisa menolaknya. Yang ketiga, luasnya rahmat Allah dan sempurnanya karunia Allah, di mana Allah mensyariatkan suatu amalan yang dapat menyucikan dosa-dosa hamba. Tadi ada amalan baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 pada sholat tadi. Kalau dosanya itu bagaikan buih di lautan, kalau ada dosa-dosa yang dia miliki, maka akan diampuni walaupun dosa tersebut banyaknya bagaikan buih di lautan. Dan ini artinya luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang menandakan bahwasanya kita jangan berputus asa walaupun kita memiliki banyak dosa. Terus yang keempat, yang paling afdol adalah berzikir dengan menggunakan jari jemari.
Yang paling afdol, karena di sini ada keterangan hitungan. Terus kita berzikir pakai apa? Yang paling afdol menggunakan alat, menggunakan biji tasbih atau menggunakan jari jemari di sini disebutkan oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali. Beliau katakan yang lebih afdol adalah menggunakan jari jemari. Di antara dalilnya yaitu disebutkan Rasulullah SAW itu berkata kepada kami, hendaknya kalian bertasbih subhanallah, bertahlil la ilaha illallah, bertakdis yaitu mensucikan Allah, dan himpunkanlah hitungan itu dengan ujung jari jemari. Wa kidna bil anamil fa innahu mas'ulatun mustantaqatun wa la taf'alna fatansina rahmah. Dan hitunglah dengan ujung jari jemari. Jari jemari apa yang dipakai di sini? Kalau ini amalan kebaikan, berarti amalan kebaikan ini gunakan yang kanan. Cara hitungnya bagaimana? Tidak disebutkan di sini. Mau dari jari mana tidak disebutkan. Pokoknya pakai jari jemari. Maka baiknya kita tidak khususkan harus hitungannya pakai jari jempol dulu, jari telunjuk dulu, enggak, atau jari kelingking dulu, tidak disebutkan di sini. Berarti bebas. Kemudian dikatakan di sini manfaatnya jari jemari ini akan ditanya dan diajak bicara pada hari kiamat. Maka janganlah kalian lalai yang membuat kalian lupa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang tentang permasalahan bagaimana hukum menggunakan biji tasbih saat zikir. Di sini saya tidak nukilkan perkataan dari Syekh Salim bin Al-Hilali. Beliau simpulkan dari kitab Bahjatun Nazirin, menggunakan biji tasbih itu termasuk bid'ah mungkarah. Ya, termasuk bid'ah yang diingkari. Artinya amalan yang baru yang tidak ada dasarnya atau tidak ada tuntunannya. Namun kalau melihat perkataan ulama yang lainnya, di sini ternyata ada beda pendapat. Ini bukan satu pendapat. Ada ulama yang tidak menyatakan ini bid'ah seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatwanya juz ke-22. Ini menjelaskan ini panjang lebar. Intinya beliau merinci jadi dua. Kalau di sini menggunakan biji atau kerikil ataupun semisalnya, maka kata beliau ini adalah perbuatan yang baik. Di antara para sahabat ada yang melakukan seperti itu. Dikatakan oleh Ibnu Taimiyah lagi, Nabi SAW pernah melihat salah seorang istrinya bertasbih dengan menggunakan kerikil dan beliau membiarkannya. Terdapat pula riwayat yang menunjukkan bahwa Abu Hurairah bertasbih juga dengan menggunakan kerikil. Adapun menggunakan manik-manik yang dirangkai menjadi satu, ya seperti biji tasbih yang kita temukan saat ini, maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang menilai hukumnya makruh, ada pula yang tidak setuju dengan hukum makruh untuk perbuatan tersebut. Kesimpulannya, kata beliau, jika orang melakukannya itu memiliki niat yang baik, niat yang ikhlas, maka berzikir dan menggunakan biji tasbih adalah perbuatan yang baik dan tidak makruh. Kesimpulannya cuma menggunakan saja. Ya, ini menurut Ibnu Taimiyah ini tidak bermasalah menurut beliau. Namun beliau tegaskan di sini, adapun jika menggunakan biji tasbih tadi tanpa ada kebutuhan, yaitu untuk mempertontonkan biji tasbih kepada banyak orang, semisal dengan mengalungkannya di leher. Jadi pakai dikalungkan di leher, seperti seorang biksu berarti, atau menjadikannya sebagai gelang di tangan. Ya, karena ada biji tasbih juga yang jumlahnya cuma 11 atau 33 bisa dikalungkan di tangan. Atau misalnya, maka status pelakunya itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama kata beliau riya, ingin pamer, wah ini ahli ibadah ini. Kita ini nggak seperti dia itu ahli zikir karena punya biji tasbih tadi yang dikalungkan. Kemungkinan yang kedua, kalau dari kemungkinan pertama dia riya dengan perbuatan tersebut. Kemungkinan yang kedua, dimungkinkan dia akan terjerumus dalam perbuatan riya dan perbuatan tersebut adalah perbuatan menyerupai orang-orang yang riya tanpa ada kebutuhan. Berarti kemungkinan yang kedua adalah menyerupai perbuatan orang yang riya. Kalau dia itu tidak riya, ya berarti menyerupai perbuatan orang yang riya. Jika benar kemungkinan pertama, maka perbuatannya haram. Namun jika yang tepat adalah yang kedua, maka yang paling ringan itu dihukumi makruh. Intinya memamerkan ibadah tadi termasuk memamerkan biji tasbih tadi, itu sama seperti memamerkan sholat, puasa, dan zikir dan baca Al-Quran kepada manusia, dan ini termasuk dosa yang sangat besar dan itu termasuk riya. Jadi dikatakan oleh Nabi SAW masuk syirik asghar. Kesimpulannya,
Tentang masalah biji tasbih, khilaf di antara para ulama tentang hal ini. Ya, sebagian itu mengatakan tadi bid'ah mungkarah. Ya, ini bid'ah yang keras yang dilarang, seperti Salim bin Id Al-Hilali di sini. Juga Syekh Bakar Abu Zaid dan ulama yang lainnya, bahkan mereka nyatakan ini menyerupai para biksu yang tadi menggunakan biji tasbih. Namun Ibnu Taimiyah katakan kalau cuma sekedar pakai saja tidak termasuk, karena ada riwayat-riwayat tadi istri Nabi SAW sampai Abu Hurairah menggunakan kerikil ketika berzikir. Yang permasalahan sini yang beda pendapat menggunakan manik-manik tadi seperti biji tasbih yang kita gunakan. Intinya kalau itu dipamerkan dengan tujuan riya atau dia tidak riya cuma pakai saja, maka itu menyerupai orang yang riya juga, maka hukumnya itu haram atau kita katakan minimal itu makruh. Namun afdolnya sekali lagi lebih bagus menggunakan jari jemari seperti hadis tadi. Ini lebih jelas hadisnya dan tegas manfaatnya dibanding dengan menggunakan alat-alat bantu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kesimpulannya tadi baru 2 hadis yang dibahas tentang bacaan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Satu lagi nanti bahasan tentang bacaan ini dan nanti kita akan simpulkan ternyata bacaan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar itu ada beberapa bentuk cara baca. Tadi baru 2 cara baca yang kita simpulkan. Yang pertama apa? Dirangkai jadi satu. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Yang kedua tadi subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, digenapkan bacaan 100, la ilallah dan seterusnya. Nanti ada bacaan lagi, ada yang jumlahnya berbeda. Tidak sampai 33, namun cuma sampai 10 saja ada. Nanti saya akan simpulkan dan sebutkan dalilnya ketika membahas hadis dari Ka'ab bin Ujrah, ya, dan nanti disimpulkan dengan cara baca yang lainnya. Sehingga kalau di sini ada beberapa model cara baca, mana yang diikuti bervariasi. Kadang kita pakai cara baca ini tadi di hadis 14-18 tadi, kadang dengan hadis 14-19 yang dipisah, kadang juga digabung tadi, kadang dengan jumlah yang lebih sedikit bisa seperti itu. Kadang nanti ada jumlahnya, karena bacaannya nanti bisa jadi 4, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilallah. Nanti dirangkai ini bisa 25, 25, 25, 25. Nanti jumlahnya itu 100. Ada riwayat juga yang menyebutkan seperti ini. Kadang pakai itu, kadang pakai ini, dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab.